Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Husna. Saya dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2018, peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa perbandingan asuransi kesehatan yang ada di beberapa negara. Seperti yang kita ketahui, Jaminan Kesehatan Nasional atau selanjutnya disingkat sebagai JKN merupakan perintah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta merupakan praktik negara beradab di seluruh dunia. Pada tahun 2005, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendesak agar semua negara anggota menjamin seluruh penduduknya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu negara Taiwan, Filipina, Jerman, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Yang pertama yaitu kita akan membahas Taiwan. Sistem asuransi kesehatan Taiwan merupakan JKN yang sejak tahun 1995 sudah mulai berjalan, dan sumber dana berasal dari iuran wajib pekerja dan pemberi kerja. Sektor informal mendapat subsidi iuran pemerintah. Pengelolanya yaitu Biro Khusus di Kementerian Kesehatan. Biaya operasional tidak diambil dari iuran, tetapi didanai dari APBN. Yang selanjutnya yaitu negara yang kedua. Sebelumnya kita melihat negara Taiwan, kita akan melihat bagaimana asuransi kesehatan di Filipina. Sistem asuransi kesehatan di Filipina. Badan penyelenggaranya dibentuk dengan undang-undang dan tunggal, atau dia memiliki sebutan PhilHealth yang bukan BUMN. Semua pekerja formal di Filipina wajib membayar iuran 2,5% dari upah sebulan yang ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja. Kemudian, penduduk di sektor informal yang mampu membayar 120 peso per bulan, dan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, juga membayar iuran bagi penduduk kurang mampu, yaitu 120 peso juga, atau sekitar 20.000. Jaminannya adalah rawat inap dengan tarif yang sama di seluruh negara Filipina. Kemudian tarif rumah sakit tersebut tercantum dalam undang-undang yang diamandemen di negara Filipina itu secara berkala. Beralih dari dua negara sebelumnya, kita juga akan melihat bagaimana perkembangan asuransi kesehatan di negara Jerman. Asuransi kesehatan di Jerman. Asuransi kesehatan di Jerman terbagi menjadi asuransi milik pemerintah atau umum yang selanjutnya disingkat sebagai GKV, dan asuransi milik swasta PKV. Kalau GKV memiliki dasar hukum atau undang-undang, dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip solidaritas dengan benefit dalam bentuk pelayanan dan sesuai kebutuhan, bukan penggantian biaya atau kontrak. Selanjutnya di GKV terdapat kebebasan memilih dokter. Mereka di negara Jerman juga tidak dibatasi dalam pemilihan dokter umum ataupun spesialis, dan jaminan pelayanan kesehatan KRS yang tidak terpengaruhi oleh kondisi finansial pasien. Yang keempat ada negara Korea Selatan. Asuransi di Korea Selatan menggunakan sistem JKN berbasis iuran jaminan sosial ditambah subsidi iuran bagi penduduk yang kurang mampu. Kemudian, semula badan penyelenggaranya banyak dan ada di tiap kota atau kabupaten. Kemudian, karena mobilitas penduduk dan tidak efisien, pada tahun 2000, semua badan penyelenggara yang kecil disatukan ke dalam satu badan penyelenggara yang dibentuk dengan undang-undang, yaitu NHIC, yang juga bukan BUMN. Yang kelima, kita membahas negara Indonesia, di mana negara Indonesia negara yang
mayoritas penduduknya banyak dan tergolong kepada penerima asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan di Indonesia menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam program kesehatan pemerintah Indonesia untuk warga negara Indonesia saja, tidak termasuk warga negara asing yang masuk ke dalam Indonesia. Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat sebagai BPJS adalah perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan kesehatan kepada anggotanya di Indonesia. Kemudian BPJS berperan menjalankan JKN. Selanjutnya, akses layanan kesehatan yang adil menggunakan prinsip keadilan vertikal. Kemudian, keadilan ini menegaskan bahwa kontribusi warga negara dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan pembayar, bukan berdasarkan kondisi kesehatan atau kesakitan seseorang. Biaya tidak boleh menjadi hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan di negara Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke negara Jepang. Negara Jepang berbeda dengan negara sebelumnya. Negara ini menggunakan sistem asuransi pengobatan maupun perawatan akan ditanggung oleh asuransi, tetapi akan ditanggung secara bersama oleh pihak asuransi dan juga pasien yang bersangkutan. Di sini di Jepang, di negara Jepang juga menggunakan seperti persyaratan. Misalnya di umur lebih dari 75 tahun membayar 10%. Bila mempunyai pendapatan sebesar income, maka naik menjadi 30%. Kemudian umur 70-75 tahun membayar 20%. Bila mempunyai pendapatan sebesar income, maka naik menjadi 30% juga. Kemudian mulai wajib belajar sampai ke umur 70 tahun membayar sebesar 30%. Dan anak yang belum sekolah membayar 30% juga. Kemudian yang terakhir saya mengambil negara Australia, di mana asuransi kesehatan di Australia yang disebut Medicare adalah sistem perawatan kesehatan publik yang sepenuhnya disponsori oleh negara dan membiayai sebagian besar biaya perawatan kesehatan warga Australia. Sistem pembiayaan kesehatan di Australia berasal dari pajak, sehingga pelayanan untuk masyarakat sama, tidak ada perbedaan kelas. Premi kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah Australia. Jadi Australia seperti memiliki tanggung jawab penuh terhadap asuransi warganya. Berbeda dengan negara sebelumnya, jika ada negara yang tidak bertanggung jawab atau pemerintah yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya, Australia bertanggung jawab sepenuhnya. Bahkan mereka tidak ada perbedaan kelas premi kesehatan masyarakatnya. Baiklah, sekian penyampaian saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya berterima kasih atas like dan support kalian di komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.